Nah, itu dua jargon yang harus diingat-ingat ya. Jadi kalau saya menyapa atau kakak-kakak yang lain nanti menyapa Marta Christina, hanya Marta Christina, berarti jawabannya huha. Oke ya, huha. Kalau dijawab apa kabar kelas Marta Christina, jawabannya sehat, mantap, gembira. Oke, diulangi ya. Ini biar yang lain juga sama sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Oke, apa kabar kelas Marta Christina? Sehat, mantap, gembira. Terus kemudian kalau disapa Marta Christina, Marta Christina, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Ya, oke. Baik. Yang saya hormati ya ada Kak Fitri yang dari tadi sudah hadir. Terima kasih. Kemudian ada Kak Toro. Selamat datang Kak Toro di kelas C Marta Christina. Siap. Sangat semangat ini ya. Baik. Setelah tadi kita bermain di dunia siaga. Nah, kita kan sudah tahu bagaimana bentuk upacaranya, bentuk lainnya dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami lagi, lebih daerah dunia siaga. Namun sebelum itu, mari kita awali lagi, tidak hentinya kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat dan tetap bisa berkarya. Berdoa sesuai dengan keyakinan, kami persilahkan. Selesai ya, amin. Oke, Kak Ovi, sebelum nanti ke Kak Fitri. ajak nyanyi dulu ya, ini ya. Oke ya. Ada yang pernah jalan-jalan ke bukit? Ada? Ada? Jalan-jalan ke bukit? Angkat tangan yang pernah jalan-jalan ke bukit. Oke, ya. Beta pernah jalan ke bukit? Beta? Enggak dengar. Pernah, Kak. Oh, pernah ya. Di bukit itu ada apa? Ada saya. Di bukit itu ada rumput, pasti ada rumput. Kalau ada yang namanya bukit itu di sana ada rumput. Nah, lagu ini judulnya Rumput yang Indah. Rumput yang apa? Rumput yang indah. Ya, oke. Coba tangannya dibuka, tepukkan paha 2 kali. Tepukkan tangan sekali. Ya, oke, ulangi ya, berkali-kali ulangi. 1, 2, 3. Bisa? Nah, itu nanti sebagai nadanya ya. Liriknya, tak perlihatkan liriknya biar tahu semua ya. Kebaca ya. Kita nyanyi Rumput yang Indah dulu sebelum menjelajah lebih dalam, jalan-jalan lebih jauh di dunia siaga. Tadi kita sudah bermain di dunia siaga, kita akan lebih mendalami lagi dunia siaga. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Oke? Yuk kita nyanyi, judulnya Rumput yang Indah. Gerakannya tadi ya. 3, 2, 1. Ada rumput di atas bukit, rumput cantik tak pernah lihat. Rumput atas bukit, rumput yang indah. Oi, rumput yang indah. Di atas rumput ada apa? Ada pohon. Nah, ini kan ada rumput nih, digambar ya. Atasnya rumput ada pohon. Maka lagunya kita tambahin tambahan pohon, ya. Oke, 3, 2, 1. Ada pohon di atas rumput, pohon cantik tak pernah lihat. Pohon atas bukit,
rumput yang indah. Rumput yang indah. Oke, di atas pohon ada apa? Ada? Ada apa? Sarang. Sarang. Di atas pohon itu ada sarang. Ya, oke, ada sarang nih, ya. Oke, kita nyanyikan lagi. 3, 2, 1. Ada Sarang di atas pohon, sarang cantik pernah terlihat Atas rumput. sarang cantik tak pernah lihat. lihat. Sarang pohon atas rumput atas bukit, rumput yang indah. Rumput yang oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, itu nanti ya kalau nanti ada waktu kita nyanyikan sampai ke paling atas ya, dari bukit, rumput, pohon, nanti pohon ada sarang ada telur ada ular ada burung ada ada daun banyak sekali ya kita nyanyi itu. Nah, oke, baik, ini lagi tentang siaga. Kalau tadi sudah mengenal apa itu perindukan, apa itu barung, apa itu sulung, apa itu pindrung. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang administrasi atau organisasinya. Organisasinya itu seperti apa? Administrasi yang dibutuhkan itu seperti apa? Nah, nanti akan dikupas habis oleh master kita yang sudah siap di sini. Ada Kak Fitri, ada Kak Tor. Oke, kami persilahkan Kak Fitri untuk atau mengawali materi tentang pengorganisasian dan administrasi ini. Kepada Kak Fitri, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Kak Ovi, kepada yang lainnya dan kakak-kakak peserta kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan siang hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang masalah dunia siaga. Bagaimana ruang lingkup daripada dunia siaga sudah disampaikan secara detail. Harapannya ke depan kakak-kakak sekalian bisa memilah ataupun memisahkan antara golongan siaga dan penggalang maupun penegak. Jadi kesemuanya itu ada batasan-batasan kegiatan yang ranahnya tidak disampaikan secara menyeluruh. Jadi ada batasan sesuai dengan kondisi daripada usia daripada peserta didik tersebut. Jadi kakak-kakak ke depan harapannya kalau kapasitasnya nanti membina kepada anak-anak siaga, oh saya perlakukan seperti ini, kepada didik penggalang seperti ini, kepada didik penegak seperti ini. Harapannya bisa memisahkan mana hal-hal yang berkaitan dengan dunia siaga, penggalang maupun penegak. Itu semuanya akan mengarah kepada sesuai dengan perkembangan daripada peserta didik. Jadi termasuk kegiatannya, termasuk lagunya, lagu yang sekiranya tidak pantas untuk siaga dan sebagainya. Nah, itu juga ada batasan-batasan tersendiri. Kalau sama orang dewasa mungkin lagunya seperti ini, kepada siaga seperti ini. Yang sifatnya karena dunia siaga kan tadi sudah dipelajari, kakak sudah mempelajari bagaimana sifat karakter daripada anak-anak siaga. Kemudian pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi dan administrasi satuan. Nah, kakak sekalian, tentunya di dalam organisasi Gerakan Pramuka, ya, di sini sudah jelas ada struktur organisasi, di mana organisasi tersebut di sini sudah jelas bahwasanya organisasi itu sendiri di dalam Gerakan Pramuka sudah jelas dan tertuang
bahwasanya kepemimpinan pramuka di tingkat pusat maupun sampai dalam gugus depan sampai kepada satuan yang terkecil yaitu Barung sudah ada dan sudah jelas arahnya, polanya seperti apa. Nah, ini suatu organisasi. Nah, organisasi bisa berjalan dengan baik apabila nanti akan didukung oleh administrasi. Jadi ini kedua hal tersebut saling berkaitan antara organisasi dan administrasi satuan. Nah, kalau dua hal tersebut sudah menjadi satu, melekat, kemudian nanti mengarahnya adalah kepada kegiatan. Jadi semuanya itu saling berkaitan antara organisasi, administrasi, dan kegiatan. Karena apa? Kegiatan bagus tanpa ada didukung dengan manajemen organisasi yang baik juga akan salah. Apalagi tidak didukung dengan administrasi. Jadi ketiga hal tersebut harus sejalan antara organisasinya, antara administrasinya, dan antara kegiatannya. Suatu contoh, saya akan berikan suatu gambaran. Misalkan kakak sekalian akan melaksanakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan pesta siaga atau bazar siaga. Tentunya kakak-kakak harus satu, mempersiapkan yang langkah pertama yang harus dipersiapkan apa, yaitu tentang kepanitiaan dan sebagainya. Nah, kepanitiaan di sini adalah masuk dalam kategori suatu organisasi. Bagaimana dalam penyelenggaraan kegiatan pesta siaga. Organisasinya di dalam kepanitiaan akan ada di situ. Kemudian akan didukung juga dengan administrasi. Administrasi itu apa? Ya, administrasi itu adalah kelengkapan-kelengkapan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dituangkan di dalam suatu kegiatan. Nah, jadi antara organisasi, administrasi, dan kegiatan adalah saling keterkaitannya di dalam gerakan pramuka. Harapannya ke depan, kakak sekalian, hal-hal yang ada di dalam organisasi, di dalam gerakan pramuka, kita sebagai seorang pembina pramuka, kita harus bisa mengetahui, oh seperti ini, arahnya seperti ini, posisi saya seperti ini, kemudian ruang lingkup di dalam organisasi itu sendiri seperti ini. Itu harus kakak-kakak ketahui semuanya. Ya, baik dari tingkat yang pusat sampai alurnya sampai ke bawah, ke gugus depan, bahkan sampai kepada satuan terkecil, yaitu Barung. Jangan sampai kita sebagai seorang pembina siaga ditanya organisasi tentang satuan yang kecil saja kita tidak mengetahui. Tadi saya juga dapat masukan dari Barung Hitam sendiri, ya kan, mau menyebutkan namanya sulung saja sudah tidak ngerti. Itu pemimpin upacara, ya kan, pemimpin upacara yang dari pemimpin Barung. Nah, itu tadi juga saya masukkan, saya jelaskan bahwasanya organisasi yang terkecil itu adalah Barung. Barung dipimpin oleh seorang pemimpin Barung. Dalam suatu perindukan di situ ada sulung sebagai pemimpin Barung utama. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diketahui oleh kakak sekalian dikala nanti sudah selesai melaksanakan kursus, minimal sudah punya gambaran tentang masalah organisasi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan administrasi di dalam kegiatan pelatihan. Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dibuat, dan sebagainya. Itu juga merupakan kewajiban kakak-kakak sebagai seorang pembina harus mengetahui. Sehingga harapannya kakak bisa mengelola suatu organisasi didukung dengan administrasi yang baik, sehingga bisa mewujudkan suatu kegiatan. Kegiatan struktur, kegiatan bisa meraih prestasi, sehingga dukungan daripada organisasi tersebut maupun administrasi sangat mendukung untuk kemajuan daripada gugus depan tersebut. Ya, masuk dulu. Jadi itu sekalian sebagai pengantar saya tentang masalah organisasi dan administrasi satuan. Untuk itu secara detailnya tentang masalah organisasi nanti akan disampaikan oleh Kak Toro. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan Kak Toro, monggo untuk bisa disampaikan secara detail, secara garis besar
yang berkaitan dengan organisasi di dalam gerakan pramuka, khususnya di Perlindungan Siaga. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Toro. Terima kasih Kak Fitri. Salam Pramuka. Salam. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fitri, organisasi dan administrasi. Organisasi ini sama administrasi sangat bergandengan sekali. Karena kalau ada organisasi tidak ada administrasi, tentunya organisasi ini akan mengalami kemandekan. Nah, kakak-kakak sekalian, saya akan mencoba menjelaskan tentang gugus depan dulu. Gugus depan. Akan menjelaskan soal gugus depan, kemudian nanti akan disambung oleh administrasi oleh Kak Ovi. Gugus depan adalah satuan ataupun organisasi terkecil yang terdepan di dalam gerakan pramuka. Sebab kalau tidak ada gugus depan, gerakan pramuka tidak berdiri. Oleh karena itu saya sampaikan di sini, gugus depan sangat penting sekali untuk memadai para peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan, latihan, kegiatan, dan sebagainya. Gugus depan ini merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi yang terdepan di dalam gerakan pramuka untuk menghimpun semua anggota pramuka yang di dalamnya. Kalau siaga ya gugus depan, ya pangkalannya pangkalan siaga. Jangan sampai gugus depan pangkalan penggalang yang ada karena salah di dalam penyampaian informasi. Gugus depan, ya. Gugusan paling terdepan di dalam organisasi gerakan pramuka adalah gugus depan. Kalau tidak ada gugus depan, parti ranting, parti cabang, parti daerah tidak bisa jalan, Kak. Tidak bisa jalan. Ya. Kalau waktu Kepres 238 masih bisa. Informasi dari atas ke bawah. Karena masih dibentuk organisasinya. Waras meminta Parda untuk menyiapkan gugus depan, untuk menyiapkan organisasi parti cabang, parti ranting, dan gugus depan. Bahkan dulu ada korsa antara Kwaran dengan gugus depan, tapi sekarang sudah dihapus. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang yang baru ini nomor 12, maka disusunlah. Ya. Semua dari bawah. Misalnya kalau ada pesta siaga punyanya programnya parti daerah. Tapi kalau dari gugus depan yang ada anak-anak siaga tidak mendukung, kita tidak usah berangkat semua. Tidak jadi itu pesta siaga. Di Kwarca pun tidak jadi itu. Dari itu terima kasih nanti pada kakak-kakak yang menjadi pembina gugus depan, saya ucapkan terima kasih. Tolong ini adik-adik ataupun masuk kami anak-anak siaga dibina yang baik sehingga menjadi anak siaga yang tangguh, terampil, dan terginas. Gitu ya, Kak Karisma. Halo Karisma. Kak. Nah, jangan ngantuk. Itu Kak ya. Nah, gugus depan ini satu wadah yang mempunyai satu bagan. Ya. Satu bagan yang mempunyai struktur. Nah, gugus depan ini organisasi terkecil, itu pun harus diatur kakak-kakak sekalian. Supaya gugus depan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Tentunya berbeda struktur organisasi anak-anak siaga, adik penggalang, penegak, dan pandega berbeda. Yang sangat sederhana adalah struktur dari adik-adik anak siaga. Mempunyai pangkalan tersendiri yang sangat sederhana. Strukturnya ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mulai dari ada MABI, majelis pembimbing, kemudian ada ketuanya, ada pembinanya, ada peserta didiknya. Baik. K5 sekarang gudep dan struktur ya. Gudep struktur ini ada gambar strukturnya. Nah, itu. Ada gambar strukturnya atau bagan. Ya, bagan. Kalau di tingkat gugus depan, perangkat gugus depannya di tingkat siaga, itu ada Mabigus, ketua gugus depan, BPK gugus depan, dan Dewan Kehormatan. Ini mempunyai fungsi yang masing-masing berbeda, dan tugasnya juga berbeda-beda. Gugus depan mempunyai masa bakti selama 3 tahun. 3 tahun lalu mengadakan mugus, musyawarah gugus depan. Mabigus adalah sebagai sponsor atau yang memberikan fasilitas untuk ya kan? Halo? Halo? Ada sepleteran ini? Lanjut, Kak. Ya. Jadi Mabigus adalah sebagai pimpinan yang memfasilitasi hidupnya gugus depan. Ya. Memberikan bantuan, dorongan, material kepada gugus depan, baik itu kepada pembina ataupun kepada adik-adik ataupun kepada anak-anak siaga. Ketua gugus depan adalah seorang pembina siaga yang bertanggung jawab jalannya gugus depan. Nanti selama 3 tahun, gugus depan mengadakan mugus dan dipilah di situ. Di dalam mugus jelas acaranya adalah pertanggungjawaban, menyusun program kerja, dan memilih ataupun menyusun pengurus yang baru. Itu Mabigus, kakak sekalian. Ketua Gudep ada yang bertanggung jawab jalannya gugus depan. Ketua Gudep ini dibantu oleh para pembina, dalam arti pembina gugus depan. Nah, kalau sudah masuk pimpinan gugus depan sini ada merupakan satu garis tertentu di mana ketua Gudep ya memberikan kesempatan kepada pimpinan gugus depan untuk melaksanakan program-program yang direncanakan, yang disahkan oleh Mabigus. Kalau program tidak disahkan oleh Mabigus, maka program kerja itu tidak bisa jalan dalam 1 tahun itu. BPK ya. BPK untuk Kak Bernika. Halo Kak Bernika. Halo. 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 Di mana ini Kak Bernika? Halo. Ya, Kak Bernika. Iya. Bisa mendengar saya? Bisa. Apa tadi yang saya katakan terakhir? BPK Gudep. Ya, BPK Gudep itu apa? BPK. Keuangan. Apa? Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan. Gugus depan. Jangan sampai keliru BPK RI ya, terlalu jauh nanti masuknya. Ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, ini anggotanya diambilkan dari pembina gugus depan dan tokoh masyarakat. Ya, untuk periodik mengadakan basrik, pengawasan pemeriksaan 1 tahun sekali minimal di sana.
Kemudian ada lagi ya Kak Bernika, ini DK Gudep. Nah, DK Gudep ini apa Kak Chani? Halo. Halo Kak Chani. Kak Chani. Oh, Kak Chani nggak ada ya. Baik. DK adalah bukan plat Bali ini Kak. Plat Bali itu DK. Tapi kalau di sini adalah Dewan Kehormatan Gugus Depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan adalah tugasnya melaksanakan tugas-tugas, bukan mengawasi tetapi menilai bagaimana mulai dari Mabigus sampai dengan pembina gugus depan sampai pembantu pembina melaksanakan programnya dengan baik dalam hal kegiatan rutinitas. Apabila ada permasalahan atau penyimpangan anggaran, Dewan Kehormatan akan turun. Apabila ada pelanggaran kegiatan, maka kegiatan itu Dewan Kehormatan akan turun. Misalnya saja, ini ada kasus ini, Jamboree Nasional, ada kasus. Kebetulan saya ya pas ditugasi oleh Kuartir Daerah, ya kasus. Ini di Penggalang, mudah-mudahan tidak terjadi di Siaga. Contoh aja, bisa saja pramuka pembina putri, ya putra tidur di tendanya putri malam hari, kakinya keluar. Saya lihat betul, akhirnya kita ambil, kita serahkan pada Dewan Kehormatan Perkemahan setempat. Itu ya. Nah, sekalian dari Ketua Gudep turun lagi. Sudah tadi pada pemeriksa keuangan sudah, pembina gugus depan. Pembina gugus depan adalah seorang pembina yang bertanggung jawab di dalam barunya masing-masing atau di dalam gugus depannya. Pasti akan ada pertanyaan, Kak Toro tempat saya siaganya banyak. Lah berapa? Mungkin ada 4 perindukan Kak, 3 perindukan. Nah pimpinannya berapa? Cuma sedikit. Nah ini bisa gantian. Syukur kalau ada pembina yang lain bisa masuk di dalamnya. Ini bukan kasus, itu cerita saja bahwa pembina putra itu tidak hadir, udah minta bantuan pembina putri, itu boleh. Tapi jangan terlalu lama membina, carilah pembina oleh pembantu pembina gugus depan. Dan ini relatif usianya muda-muda semua. Kalau pembina Gudep sama pembantu Gudep beda dengan Penggalang, Penegak, dan Pandega. Pembantu pembina tugasnya membantu apa yang diminta oleh pembina gugus depan. Jadi di dalam perindukan itu hanya ada 1 pembina siaga masing-masing gugus depan. Nah, kemudian pembantu pimpinannya ada 3 Kak. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau di dalam perindukan siaga 1 pembina, 3 pembantu pembina, sehingga pembina utamanya tadi memegang salah satu barung, pembantu pembina lainnya adalah membantu di masing-masing baru. Itu Kak. Nah, kemudian selain itu juga harus Kakak ketahui ya, untuk satuan-satuan peserta didik adalah kalau di dalam gugus depan siaga ada perindukan siaga. Satuannya apa saja Kak?
ada barung-barung, ada 4 barung. Ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih harus dipecah lagi. Maksimal 1 barung 6 orang. Gitu. Nah, itu kakak sekalian, struktur organisasinya, ya, ada ketua gudep di atas, paling atas sendiri, yang di atasnya ketua gudep adalah Mabi, memberikan bimbingan, memberikan fasilitas, memberi dorongan kepada gugus depan pangkalan siaga. Di bawahnya ketua gudep ada Dewan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Kehormatan. Di bawahnya pimpinan gudep ada satuan-satuan barung. Itu di gambarnya ada perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan pandiga. Tetapi kita orientasinya kepada perindukan siaga saja. Ya, ada 1 pembina siaga dan 3 pembantu pembina siaga. Next. Sekarang tentang perindukan siaga. Ya, Kak Rima. Halo Kak Rima. Monggo bisa dipersingkat Kak Toro. Gudep dan struktur ini perindukan siaga, ada 1 orang pembina siaga, 3 orang pembantu pembina siaga. Itu ya. 1 perindukan ada 24 anak. Ada 4 barung. 1 barung maksimal 6 anak. Sehingga ada 24. Barung merah, kuning, biru, dan hijau. Masing-masing 6 anak barung, dan ada pembinanya 1 orang, 3 orang pembantu pembina. Jadi terdiri dari 4 anak. Saya kira itu kakak sekalian, sangat mudah sekali perindukan siaga, dan apabila lebih dari ini bisa dibuat perindukan yang lain dalam 1 pangkalan. Perindukan siaga terdiri dari pembina putra dan putri. Untuk yang putra, putri ya dibina oleh siaga putri. Dewan perindukan siaga terdiri dari pimpinan barung, ya Kak Rima. Jadi Dewan perindukan siaga terdiri dari pemimpin barung, wakil pemimpin barung utama, pembina barung, dan pembantu pembina barung. Pemimpin barung utama biasa kita sebut sulung ya Kak Sulur ya. Apakah Fitri ya? Iya, sulung. Sulur. Kalau upacara di sulung. Sulung. Kok sulur? Sulung. Sulur itu Kak Sulur. Kak Sulung memberi penghormatan kepada pimpinan upacara. Nah, itu. Dewan Siaga mengadakan pertemuan sebulan sekali. Ya, jadi Dewan Siaga hanya 1 bulan sekali pertemuan. Itu pun tugasnya hanya mengatur kegiatan dan menjalankan keputusan, tidak merencanakan. Tidak merencanakan. Ya, jadi saya ulang, Dewan Perindukan Siaga terdiri dari pemimpin barung, wakil pemimpin barung utama, kemudian pembina barung, pembantu pembina barung. Tugasnya Dewan Siaga ya, mengatur kegiatan, yang mengatur pelaksanaannya saja, dan menjalankan putusan. Saya kira itu Kak Fitri, tugas kami sudah selesai. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Toro yang sudah menyampaikan tentang organisasi di dalam gerakan Pramuka, khususnya di gugus depan maupun di perindukan siaga. Tadi sudah disampaikan secara detail dan secara garis besar juga sudah jelas. Nanti untuk selanjutnya, kakak peserta kursus bisa mencari informasi di berbagai macam buku referensi sebagai acuan untuk memajukan daripada gugus depan tersebut. Selanjutnya, kakak sekalian, peserta kursus akan disampaikan terkait dengan masalah administrasi gugus depan yang akan disampaikan oleh Kak Ovi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan Kak Ovi, monggo dipersilakan. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Fitri. Ya, oke, kakak sekalian, tadi sebetulnya menarik sekali bicara
tentang organisasi ya, organisasi di gugus depan ya, di gugus depan. Jadi karena bicara organisasi di gugus depan dan ini adalah KMD fokusnya siaga, ya mungkin bisa fokus di siaga. Tapi ya tidak menafikan yang lain ya, tidak menafikan yang lain seperti bagaimana sih yang penggalang dan sebagainya. Karena kakak PGSD kan nantinya akan terjun ke SD ya, SD ya. Dan di SD itu paling tidak ada 2 golongan ya, golongan siaga dan penggalang. Nah, bicara organisasi itu tidak akan lepas dengan administrasi. Maju tidaknya suatu organisasi itu karena apa? Karena administrasinya. Kalau administrasinya bagus, administrasinya tertata dengan baik, administrasinya rapi, maka organisasi tersebut akan bagus. Kalau administrasinya lengkap, rapi, kemudian berkas-berkasnya ada, maka itu akan menjadi organisasi atau gugus depan yang mantap. Sehingga ada program dari Kuarcap, bahkan sampai ke Kuarnas nasional, ada program lomba administrasi gugus depan mantap. Nah, kalau tahu lomba administrasi gugus depan unggul. Kenapa dilombakan? Karena inilah pentingnya administrasi. Ya, administrasi itu melingkupi apa saja? Yang pertama adalah dari bagaimana kita membuat penyusunan rencana kerja. Jadi secara umum, secara garis besar, dalam waktu 1 tahun itu, ya 1 tahun itu kita mau ngapain aja. Gugus depan itu mau apa saja, dicatat semua. Ya itu rencana kerja. Kemudian siklusnya adalah membuat program. Dari yang sudah disusun itu programnya apa saja. Ya, programnya misalkan di bulan Januari nih, cocoknya adalah pertemuan atau outbound misalkan. Kemudian di bulan Maret ada pertemuan yang lainnya. Itu dibuat program. Nah, dari program itu kemudian di manage, di organisasi, diatur ya. Mana yang harus disupport dana banyak, mana yang tidak, mana yang dan sebagainya, itu sudah terekam semua. Baru ketika hal itu sudah, pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tentunya dengan antisipasi dan pengendalian yang sudah direncanakan. Karena apa? Karena sudah jelas ini. Secara administrasi sudah ada susunannya, sudah ada siapa penanggung jawabnya, sudah ada PJ-nya masing-masing. Sehingga nanti ketika proses pelaporan, ya pelaporan suatu kegiatan, pelaporan suatu organisasi jelas. Oh ini ada susunan panitianya, ini ada programnya, ini ada bukunya dan lain sebagainya. Ya kemudian hal itu akan terus dilakukan, dievaluasi yang kurang apa kembali lagi. Itulah siklus administrasi. Nah di gugus depan ya itu administrasi yang harus ada itu apa saja? Yang pertama administrasi dari satuan, ya administrasi satuan. Administrasi satuan itu melingkupi apa saja? Karena di gugus depan, terutama SD itu ada penggalang, ada siaga, maka administrasinya harus beda. Yang penggalang sendiri, yang siaga sendiri. Ya, yang penggalang sendiri, kemudian siaga sendiri. Nah, ini misalkan ya, ada daftar anggota, ya, daftar anggota barung misalkan. Jadi anggota barung itu pinrumnya siapa, anggota satunya siapa, sampai wapinrumnya siapa, itu tertulis di sana. Itu masuk dalam ranah administrasi. Nama barungnya apa? Merah, misalkan ya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, wakil pemimpinnya siapa. Nah, itu harus tertulis. Itu administrasi. Terus kemudian ada rencana latihan. Jadi ada
administrasi yang di sana itu menggambarkan tentang rencana latihan. Misalkan minggu pertama itu materinya adalah game tentang arah mata angin misalnya. Terus kemudian minggu kedua game tentang nama-nama hewan. Terus kemudian minggu ketiga tentang kim dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah tertata, sudah tersusun, sudah tertulis, maka kakak pembina, yanda bunda ketika melaksanakan kegiatan latihan tidak sembarangan. Jadi ada jadwalnya. Oh, minggu ini itu acaranya adalah bazar, Kak. Nah, jadi anak-anak nanti disuruh untuk membuat karya, ya, membuat karya. Kemudian misalkan minggu besok itu acaranya karnaval. Berarti minggu ini diberitahukan nanti anak-anak memakai ini. Jadi ada jelas aturannya. Nah, kalau administrasinya itu sudah tertata jelas, maka pelaksanaan juga akan jelas. Kemudian ada buku anggota. Buku anggota itu buku yang khusus di sana ada nama-nama anggota, mulai tahun masuknya kapan, dia usianya berapa, kemudian dia alamatnya di mana, orang tuanya siapa. Nah, itu lengkap di sana. Itu harus ada di administrasi satuan. Kemudian buku latihan. Nah, buku latihan. Jadi adik-adik di siaga itu diusahakan mempunyai satu buku khusus. Satu buku khusus yang digunakan untuk apa? Untuk mencatat setiap kegiatan yang dilakukan. Misalkan minggu ini bermain atau berlatih tentang arah mata angin. Misalkan 4 arah mata angin dulu. Dari timur, tenggara, selatan, barat, dan sebagainya. Nah, itu ada dicatat oleh anggota. Kemudian buku tabungan, ya, buku tabungan. Jadi karena tabungan itu menabung itu bagian dari TKK, SKK, ya, syarat kecakapan khusus yang nantinya akan memperoleh TKK menabung, maka diusahakan nanda-nanda siaga itu mempunyai buku tabungan. Nah, buku tabungannya seperti apa? Bisa dikoordinir oleh yanda bundanya, bisa diserahkan langsung kepada Pak Cek Bu Ceknya langsung. Kemudian ada buku iuran anggota. Ya, jadi ada buku iuran anggota karena gerakan pramuka itu memperbolehkan adanya penarikan bumbung, ya, bumbung pramuka, maka bumbung itu biar jelas masuknya berapa, keluarnya berapa harus teradministrasi. Ya, itu namanya buku pramuka. Misalkan bulan Januari masuk 300.000, misalkan. Bulan Februari masuk 500.000. Bulan Maret keluar 300.000. Nah, itu jelas. Nah, kalau hal itu jelas, maka nanti uang tersebut bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang lainnya. Nah, contoh form administrasi itu sudah ada di materi. Sudah ada. Jadi kemudian notulen rapat. Jadi misalkan kakak pembina, yanda bunda rapat ya untuk menentukan program dan lain sebagainya, itu dibuatlah notulen. Harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana, pembahasannya apa, kemudian susunan upacara seperti apa, isi notulennya apa. Nah, itu diadministrasikan, dicatat, kemudian dikumpulkan. Kemudian misalkan ini ada siaga baru, ya, siaga baru yang dari kelas 2 misalkan dia usianya sudah masuk siaga 7 tahun, dia diterima menjadi anggota siaga, maka dia disuruh mengisi buku pendaftaran, ya. Dia namanya siapa, tempat tanggal lahir, sampai ke lain-lain, di alamat rumah, nomor yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada
buku agenda tadi ya, buku agenda itu misalkan agendanya bulan ini apa, itu tertulis di situ. Oke, terus kemudian daftar inventaris barang, ya, daftar inventaris barang dalam organisasi tersebut memiliki barang-barang atau benda-benda apa saja. Oh, misalnya mempunyai tongkat 50 batang, ditulis tongkat 50 batang. Sumbernya dari mana? Tongkat itu dari beli, berarti beli. Misalkan pemberian, ditulis pemberian. Kondisinya bagaimana? Baik, rusak, atau patah-patah. Nah, itu ditulis di sana. Kemudian mempunyai bendera barung, misalkan punya bendera barung berapa? Warnanya apa? Ditulis di sana. Kemudian mempunyai tenda berapa? Ya, jadi biar gugus depan itu barang-barangnya, inventarisnya itu jelas. Itu perlu diadministrasikan. Kemudian ada buku tamu, ya, tamu. Misalkan ada dari kakak pembina yang lain yang datang ke pangkalan itu ingin belajar, misalnya dia disuruh ngisi buku tamu, namanya siapa, alamatnya mana, dia dari mana, kemudian tujuan ke sana mau apa. Itu tujuannya misalkan ingin mengajak latihan bersama, ya udah, hal itu dengan baik. Terus kemudian ada laporan per semester, ya, buku laporan per semester, ya, program laporannya misalkan dia yang sudah masuk usia penggalang sekian anak, yang sudah masuk usia penggalang siaga tata sekian anak. Nah, itu perlu ditulis. Dan yang paling penting adalah administrasi yang ada di gugus depan itu mempunyai papan nama gugus depan di sana. Nah, secara administrasi bentuknya seperti ini kakak, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Itu ada bendera, ada logo pramukanya, ya, logo Tunas Kelapa, kemudian bertuliskan Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Semarang, nomor gudepnya berapa, ada bosemnya. Nah, ini untuk bentuk, ukuran, kemudian lambang, warna, itu sudah diatur dalam aturan yang ada. Terus kemudian stempel. Nah, ini yang paling penting. Administrasi itu stempelnya harus benar, kakak sekalian. Nah, stempel yang benar itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ukurannya 44 mm, kemudian lebarnya 29, ada tulisan Gerakan Pramuka Gugus Depan, dan terpisah, kakak-kakak. Terpisah itu dalam artian yang putra sendiri, putri sendiri, tidak boleh digabung menjadi satu. Nah, ini penting. Nah, stempel ini karena sebagai bentuk legalitas, maka perlu diadakan. Kepala surat, kan tentunya gugus depan itu tidak lepas sama yang namanya surat menyurat, ya. Maka penulisan ke gugus depan harus disesuaikan. Oke, itu gambaran tentang administrasi, betapa pentingnya administrasi. Nah, hal itu akan membuat organisasi atau gugus depan tersebut mantap, maju, baik tidaknya tergantung administrasinya. Mungkin itu Kak Fitri yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjut, biarkan peserta itu nanti berdiskusi lebih banyak lagi tentang administrasi dan organisasi gugus depan. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Silakan Kak Fitri. Ya, terima kasih Kak Ovi yang sudah menyampaikan terkait dengan administrasi gugus depan. Kakak sekalian, secara garis besar gamblang sudah disampaikan Kak Ovi tentang administrasi, apa arti pentingnya administrasi, dan sebagai tolak ukur daripada gugus depan tersebut tentang maju dan tidaknya tentang pramuka adalah terletak pada administrasi. Jadi kalau administrasi bagus, tertib, rapi,
jelas akan mendukung daripada organisasi tersebut maupun kegiatan tersebut. Nah, di situ tadi sudah disampaikan beberapa lampiran dari KOP tentang contoh format daripada administrasi yang ada di gugus depan. Nah, itu sebagai pedoman kakak sekalian, suatu saat nanti ketika membina, bagaimana administrasi tersebut bisa dibuat, bisa dilaksanakan, dan bisa dikerjakan. Nah, yang kakak pimpin nanti bisa menjadi suatu contoh sebagai gugus depan yang mantap atau gugus depan yang unggul. Karena apa? Karena kakak sudah punya pedoman bagaimana cara mengelola daripada administrasi tersebut. Itu terkait dengan masalah administrasi. Baik, kakak-kakak sekalian peserta kursus, selanjutnya kakak sekalian akan diberikan tentang LKP yang akan dipandu oleh Kak Rima. Untuk itu secara teknik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Rima. Monggo dipersilakan. Dan saya terima kasih, nanti akan saya pandu sampai pada selesai kegiatan segmen tentang organisasi dan administrasi gugus depan. Silakan Kak Rima. Terima kasih Kak Fitri. Setelah ini kakak-kakak akan bergabung dengan barunya masing-masing untuk mengerjakan LKP yang sudah kakak-kakak download di bagian do, segmen 5. Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kak Rima, LKP perorangan atau kelompok, Kak? Untuk LKP, benar, Kak. Untuk LKP nanti didiskusikan per kelompok, akan tetapi nanti uploadnya perorangan, Kak. Oh, uploadnya perorangan. Ya, silakan sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Rima supaya bisa dilaksanakan. Harapannya semuanya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Silakan dilanjut Kak Rima. Oke, ini proses breakout room. Jadi nanti masing-masing
Ya, oke. Baik, kakak sekalian, diskusinya di masing-masing barung sudah terlaksana. Tadi saya pantau dari Kak Rima itu ternyata sudah ada pendampingnya masing-masing dan mudah-mudahan sudah terselesaikan semua sehingga nanti tinggal diupload di aplikasi. Baik, tentang organisasi dan administrasi gugus depan, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum istirahat. Adakah dari kakak yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, silakan Kak Berlian dari Atul Mahya dari Barung Merah ingin bertanya atau mengungkapkan sesuatu, monggo, silakan. Baik, terima kasih Kak Nur Raufik atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Berlian Heridatul Mahya dari Barung Merah. Nah, di sini bertanya, terkait tadi materi yang sudah disampaikan, tentunya sudah ada penyampaian terkait Dewan Perindukan Siaga, di mana Dewan Perindukan Siaga terdiri dari pemimpin barung, kemudian ada wakil pemimpin barung utama, pembina barung, dan juga pembantu pembina barung. Nah, yang saya tanyakan, apa sih perbedaan dari pemimpin barung dan pemimpin barung utama? Kemudian dalam hal ini administrasi sendiri, apakah ada ketentuan harus tamu di mana ini dari instansi tersebut atau bagaimana nggih Kak? Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir terkait buku inventaris. Nah, untuk yang kedua masih belum terkopi, Kak Berlin. Buku inventaris. Belum terkopi. Jadi yang saya tangkap tadi itu pertanyaan apa perbedaan antara pinrung dan sulung, ya, pemimpin barung sama pemimpin barung utama. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Itu soalnya inventaris, ya, inventaris. Tentang itu Kak, ya inventaris. Soalnya terputus koneksinya. Di sini saya tidak mendengar, sehingga yang saya dengar ada pertanyaan satu tentang adalah terdiri dari pemimpin barung itu sendiri, wakil pemimpin barung, kemudian mungkin di situ ada sekretaris dan sebagainya dan anggota dari barung tersebut. Nah, kapasitasnya ruang lingkupnya adalah satu barung, itu dijabat oleh pemimpin barung. Di situ organisasinya sudah jelas, minimal 6 orang dan maksimal 8 orang di dalam suatu organisasinya. Sedangkan sulung adalah sebutan dari pemimpin barung utama. Dari pemimpin barung utama ataupun sulung tadi, kapasitasnya adalah ruang lingkupnya adalah satu perindukan yang terdiri dari 4 barung.
Jadi yang memimpin keseluruhan daripada 4 barung tersebut adalah sulung dalam hal kegiatan untuk penyelenggaraan upacara maupun distribusi daripada bantuan. Jadi kalau dibuat jalur komunikasinya, alur komunikasinya dari pembina siaga kepada pembantu pembina siaga, kemudian pembantu pembina siaga tadi untuk pelaksanaan di lapangan bisa koordinasi dengan sulung. Ya, sulung baru menyampaikannya kepada masing-masing pemimpin barung. Nah, itu untuk alur daripada sistematika urutan garis kewenangan daripada pemimpin barung utama tersebut. Kemudian pemimpin barung utama ini di dalam kegiatan di lapangan, khususnya kepada pembina siaga maupun pembantu pembina siaga, menunjuknya adalah berbagai macam cara ataupun metode. Ada beberapa pembina yang punya kreatif, di mana pada akhir suatu kegiatan pramuka tersebut diberikan suatu macam kegiatan lomba. Sehingga pada lomba tersebut antar barung terjadilah barung prestasi. Maka barung prestasi tersebut ditunjuk sebagai pemimpin barung utama pada memimpin upacara pada saat upacara kegiatan latihan di berikutnya. Kemudian latihan berikutnya pada akhir kegiatan juga sama dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lomba sehingga nanti didapatkanlah barung prestasi. Barung prestasi itu diberikan penghormatan sebagai memimpin upacara di kegiatan yang berikutnya, di mana di situ pemimpin barung yang tadi secara otomatis ditunjuk sebagai sulung ataupun pemimpin barung utama. Itu metode-metode yang ada di lapangan. Ada juga yang melalui dengan musyawarah daripada masing-masing pemimpin barung untuk memutuskan siapa yang akan bertindak sebagai pemimpin barung utama atau sebagai sulungnya. Saya kira itu, jadi yang jelas letak perbedaan pemimpin barung dan sulung adalah letak kapasitas apa yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya ruang lingkupnya kecil dan ruang lingkupnya besar. Saya kira itu untuk letak perbedaannya, sedangkan posisinya sudah jelas berbeda. Jadi saya terima kasih, selanjutnya bisa dilanjutkan tentang masalah administrasi. Kalau memang tentang perbedaan sulung dan barung nanti bisa. Ya, oke, terima kasih Kak Fitri. Penjelasannya cukup jelas ya, sangat jelas. Bahkan intinya ya simpulannya kalau sulung atau pemimpin barung utama itu pasti pinrung ya, pasti pinrung. Tapi pinrung belum tentu dia menjadi seorang sulung. Yang itu. Baik, kemudian tentang tadi pertanyaan yang kedua, saya hanya meraba-raba ya, jadi tidak terkopi dengan baik. Intinya tentang buku inventarisasi, ya, buku inventarisasi. Nah, buku inventarisasi barang itu, inventaris itu sangat penting di organisasi. Kenapa? Karena status kondisi keadaan barang tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, suatu gugus depan beli almari, misalkan ya, beli almari atau etalase, misalkan. Nah, beli etalase itu kapan? Tahun berapa? Nah, ditulis di sana di buku inventaris pembelian etalase. Nah, kondisinya baru. Nah, seperti itu. Kemudian kedua, misalkan setelah etalase ternyata tahun berikutnya ada bantuan dari Kamadikus atau dari pihak lain ya yang mensupport kegiatannya, dibelikan tenda misalkan. Nah, dibelikan tenda, maka ditulis inventaris yang kedua, tenda regu atau tenda dum atau tenda apa. Ya. Kondisinya bagaimana? Baru beli ya, maka kondisinya baik layak digunakan. Kemudian yang ketiga misalnya dia tidak membeli tapi ada
ada seseorang yang memberikan, misalkan ada alumni yang datang ke sana, dia punya tenda tapi tidak terpakai. Kemudian tenda itu diberikan kepada gugus depan. Nah, maka tenda itu dicatat sebagai inventaris, bunyinya adalah pemberian atau hibah. Hibah dari siapa? Dari alumni atau dari senior atau yang lainnya. Kondisinya bagaimana? Bagus, layak pakai, dan sebagainya. Nah, inventaris itu penting untuk apa? Untuk barang itu nantinya kemana? Ya, kemana? Misalnya, kita punya wireless ini Kak, tapi nggak tahu posisinya di mana, kondisinya seperti apa. Nah, itu bingung nanti. Maka inventaris barang ini sangat penting. Banyak gugus depan yang saya jumpai itu tidak memiliki inventarisasi barang yang rapi. Di sana ada yang namanya dua, punya banyak. Tapi setiap kali latihan itu, ya kalau saya tanya itu di mana benderanya, tidak tahu. Yang menyimpan penjaga sekolah, begitu. Nah itu kan kurang baik. Wong itu miliknya sendiri, kok tidak tahu posisinya di mana, kondisinya seperti apa. Begitu juga nanti misalkan ingin mengadakan pertemuan siaga sehari dengan game-game outdoor misalkan. Padahal di sana sudah punya bola, sudah punya tali, sudah punya keranjang sampah, misalkan sudah punya tambang untuk tarik tambang misalnya gitu. Tidak ada inventarisnya, maka akan barang tersebut. Maka inventaris itu penting dari mana barang tersebut diperoleh, beli ataupun pemberian ataupun yang lainnya. Ya, itu Kak Berlin ya. Pertanyaannya 2 pertanyaan sudah terjawab. Kalau ada yang lain monggo. Tapi karena ini waktu saya sampaikan. Segmen ini selesai 11.30, ini sudah lebih 3 menit, ya sudah lebih 3 menit. Kita cukupkan untuk istirahat atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Izin bertanya lagi boleh enggak, Kak? Oke, boleh. Terkait tadi ya Kak, melanjuti terkait buku inventaris. Nah, apa kalau kondisinya yang rusak itu harus yang baru atau mungkin kondisinya layak saja yang dicantumkan di buku inventaris tersebut. Kan kalau nanti kondisi rusak kan ya memang sih kita tahu kondisi barang tersebut rusak, tetapi kan tidak memenuhi yang ada di buku inventaris tersebut gitu Kak. Terus untuk ada dalam khusus tersebut materi itu mungkin dari suatu alumni tentang terima kasih Kak. Mohon maaf Kak Berlin, saya tidak menerima dengan jelas, putus-putus, jadi meraba-raba. Sedikit saya bisa saya sampaikan aja. Jadi begini, apabila buku inventaris tersebut sudah kondisinya rusak, kenapa kok harus dicantumkan di dalam pembukaan di situ? Contoh misalkan ada barang yang rusak, tongkat rusak sekian, kenapa kok masih dicantumkan di dalam buku inventaris? Apakah tidak ada permajaan sehingga nanti akan terjadi kondisinya yang baru dan sebagainya? Nah, kan seperti itu. Nah, mungkin karena sifatnya barang itu didapatnya dari mana, sumber dananya dari mana, kan dalam bentuk pertanggungjawabannya. Kecuali pada saat musyawarah gugus depan tersebut akan dihapus, dinolkan lagi, sehingga akan dipermajaan daripada barang-barang tersebut. Mungkin yang dimaksud tadi itu, kalau sudah rusak, kenapa kok masih ditaruh? Apakah tidak memenuhi daripada tempat tersebut? Seperti itu, Kak. Ya, oke. Baik, oke. Jadi kenapa harus tetap ditulis? Karena sebagai
wujud pertanggungjawaban Kak Berlin, wujud pertanggungjawaban pengurus atau kakak pembina yang ada di sana akan barang yang dimiliki. Contoh misalkan ya, kita punya megapon misalkan ya, punya megapon. Nah, megapon itu sudah rusak. Nah, maka harus ditulis rusak, tapi tidak langsung dibuang, tidak. Nanti buangnya ketika sudah dimusyawarahkan bersama, oh ternyata mau dibuang ke rosok, ya monggo silakan. Tapi kalau belum itu ya kondisinya tetap di situ tertulis rusak. Nah, rusak seperti itu masih tetap. Kenapa? Sebagai wujud pertanggungjawaban. Misalkan punya apalagi tenda, tendanya sudah tidak layak pakai. Ya sudah tertulis ada 10 tenda, 3 layak pakai, yang 7 tidak layak pakai. Nah, hal itu nanti kalau dimusyawarahkan, musyawarah Gus depan, kemudian quorum itu menghendaki ya sudah yang tidak terpakai dihilangkan, maka nanti ketika ada barang baru lagi kondisinya tambah lagi. Begitu Kak, sebagai wujud pertanggungjawaban akan barang yang diberikan oleh pihak Gus depan atau pihak orang lain. Jadi misalkan saya habis memberikan sound system misalkan ya, kemarin habis tak belikan sound system, sekarang sound systemnya nggak ada. Nah, itu kan harus tanggung jawab sama siapa. Nah, gitu. Nah, kakak pembina menulis sound systemnya ada di sanggar misalkan, tapi kondisinya rusak. Nah, rusaknya kenapa? Nanti dijelaskan. Karena kehujanan, karena jatuh, karena apa. Sehingga itu sebagai wujud tanggung jawab kita yang mengurusi gugus depan. Itu Kak Berlin ya. Tadi mohon maaf saya suaranya agak putus-putus, jadi nangkapnya agak mengira-ngira saja. Ya, oke. Baik, kita cukupkan atau ada tambahan, mungkin saya persilahkan kakak yang lain. Ada Kak Tijan mungkin mau memberikan tambahan sebelum segmen ini kita akhiri. Masih mute, Kak Tijan. Ya, mute. Catatan, maaf. Yang terakhir tadi, pertanyaan terakhir untuk catatan bahwa buku inventaris itu menunjukkan keberadaan barang ya dan kondisinya. Ya, jadi apapun kondisinya ya ditulis apa adanya ya. Nah, itu sebagai pertanggungjawaban kalau barang itu milik atau dibeli dari uang negara, ya, inventaris itu nanti untuk penghapusannya itu harus menggunakan prosedur yang ini ya, tidak gampang, itu harus minta izin dari kementerian. Ya, jadi kalau misalnya SMA misalnya atau SMP atau SD negeri barang-barangnya dibeli dengan uang negara itu tidak mudah. Ya, untuk dihapus atau dibuang harus tercatat dan itu sebagai pertanggungjawaban. Tidak boleh dihilangkan. Nanti akan ditanya ada pemeriksaan tahunan mengenai barang-barang. Ini barangnya di mana? Itu harus tetap ada. Kalau rusak ya kondisinya seperti apa ditunjukkan. Saya kira itu Kak tambahan dari saya. Dan organisasi itu adalah hubungan tata kerja di antara unsur-unsur ya bagian-bagian, maka intinya adalah kerjasama ya, kerjasama di antara unsur-unsur itu secara bersinergi sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Opi. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Tijan atas penguatan dan tambahannya. Kak Fitri, mohon izin karena ini waktu sudah melebihi jadwal yang sudah dijadwalkan, kita akhiri segmen ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di lain kesempatan ya. Untuk itu kakak sekalian, mari kita akhiri segmen ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Hai.
istirahat untuk beribadah dan makan siang. Silakan bisa